Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya Sasi Arta Grenanda, NIM 19064110030 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal IPA saya yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Siswa dengan Pendekatan Konstektual Teaching and Learning atau CTL pada materi pencemaran lingkungan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Aida Fikria, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar IPA. Untuk yang bab pertama, latar belakang. Hakikat dari pembelajaran merupakan suatu bimbingan untuk menuntun usaha sadar serta terencana sehingga dapat mewujudkan suasana belajar dengan baik serta proses pembelajaran yang dapat diterima oleh peserta didik. Tujuan dari pendidikan sendiri yaitu untuk menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, berakhlak mulia, mampu berkarya, berperasaan baik, serta mempunyai kemauan untuk memenuhi kebutuhan secara wajar, baik mengendalikan hawa nafsu, bermasyarakat, dan berbudaya. Dalam proses pembelajaran IPA, seorang pendidik merupakan seseorang yang memberikan suatu interaksi edukatif dalam kegiatan belajar peserta didik yang dapat berproses secara sistematis, yang dapat menghasilkan suatu proses pembelajaran yang efektif. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan pembelajaran yang menggabungkan antara kemampuan menalar dan kemampuan bereksperimen yang dapat dilaksanakan oleh peserta didik dan pendidik yang dapat digunakan untuk mempelajari suatu hal yang berhubungan dengan alam. Berdasarkan penelitian Sainab tahun 2018, fakta hasil dari pembelajaran peserta didik pada pembelajaran IPA di suatu daerah dalam penelitian tersebut masih rendah, dikarenakan pendidik kurang melibatkan peserta didik secara aktif, hanya menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik hanya menerima informasi secara informatif, sehingga peserta didik hanya mendengar serta mengingat, serta pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung lebih melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti bergurau dengan teman dan mencoret-coret buku yang tidak sesuai dengan pembelajaran. Selanjutnya, oleh karena itu perlu penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membantu peserta didik agar dapat memahami materi pembelajaran. Menggunakan pendekatan konstektual teaching learning. Pendekatan konstektual teaching learning atau yang disebut juga dengan pendekatan pembelajaran konstektual merupakan pendekatan yang melibatkan peserta didik secara langsung dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Di sini menggunakan materi pencemaran lingkungan, yang merupakan salah satu dari materi ilmu pengetahuan alam yang terdapat pada kelas 7 SMP semester 2. Materi pencemaran lingkungan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Sehingga dengan adanya suatu pendekatan pembelajaran dapat merangsang otak peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran dan dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, minimnya interaksi antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, kurangnya aktivitas peserta didik secara langsung dalam pembelajaran. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pemahaman konsep siswa pada materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan pendekatan konstektual teaching and learning atau CTL. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pemahaman konsep siswa pada materi pencemaran lingkungan dengan menggunakan pendekatan konstektual teaching and learning atau CTL. Manfaat dari penelitian kali ini secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam dunia pendidikan mengenai pengaruh pendekatan pembelajaran konstektual teaching and learning atau CTL. Yang kedua, secara praktis, penelitian yang dilaksanakan kali ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat memberikan kontribusi bagi yang pertama, sekolah,
agar dapat digunakan sebagai informasi belajar sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran serta untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi guru agar dapat digunakan guru sebagai masukan mengenai pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, kontribusi bagi peserta didik dapat digunakan sebagai motivasi untuk meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, batasan penelitian kali ini. Yang pertama, penelitian kali ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Baring Jombang pada kelas 7 semester 2. Yang kedua, materi yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu materi pencemaran lingkungan. Untuk definisi istilah, yang pertama, pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kenyataan yang ada di lapangan yang dapat membuat peserta didik menjadi lebih memahami karena dapat menghubungkannya secara langsung. Yang kedua yaitu pencemaran lingkungan, merupakan kondisi yang ada di lingkungan yang terkontaminasi karena adanya komponen biologis maupun komponen fisik lingkungan sehingga mengganggu komponen lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu kajian pustaka. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat terjadi pada suatu lingkungan belajar dengan adanya interaksi antara pendidik maupun antar peserta didik. Pembelajaran merupakan proses interaksi pendidik dan peserta didik baik dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung, serta adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan suatu pengetahuan rasional serta objektif dengan alam semesta dan segala isinya. Apabila pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara berbagai komponen pembelajaran seperti pada peserta didik, pendidik, media maupun alat dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dengan mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Yang kedua, pembelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan suatu pembelajaran yang menggabungkan antara kemampuan menalar maupun kemampuan dalam bereksperimen sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh peserta didik maupun oleh pendidik yang dapat digunakan untuk mempelajari mengenai suatu hal yang berhubungan dengan alam. Yaitu tujuan dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam sendiri adalah untuk mendidik serta untuk memberikan bekal dan mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik dalam memperoleh maupun menerapkan konsep-konsep dari pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, pencemaran lingkungan merupakan salah satu materi ilmu pengetahuan alam. Pencemaran lingkungan sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Materi pencemaran lingkungan ini merupakan salah satu materi ilmu pengetahuan alam yang memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga materi pencemaran lingkungan dapat dihubungkan dengan pendekatan kontekstual teaching and learning atau pendekatan kontekstual, merupakan pendekatan pembelajaran yang menghubungkan dengan kehidupan nyata sehingga dapat menumbuhkan kemampuan kritis setiap peserta didik. Pendekatan pembelajaran ini sendiri melibatkan peserta didik secara langsung dengan aktivitas pembelajaran yang dilakukan. Langkah-langkah dari pendekatan kontekstual yaitu yang pertama konstruktivisme, yang kedua inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang keenam pemodelan, yang ketujuh refleksi, yang kesembilan yang kedelapan penilaian autentik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual basic learning atau CTL. Kelebihannya yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata. Dikarenakan pembelajaran pendekatan kontekstual basic learning ini menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih produktif dan mampu untuk menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Kekurangannya yaitu yang pertama, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi, namun tugas guru hanya mengelola kelas sebagai sebuah tim yang dapat bekerja sama untuk menemukan pengetahuan serta keterampilan yang baru. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide yang mereka miliki dan mengajak siswa untuk menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, Siti Zainab
tahun 2000 dan kawan-kawan tahun 2018 mengenai pengaruh media video dengan pendekatan konseptual terhadap hasil belajar IPA. Yang kedua, Sayuti pada tahun 2021, yaitu peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan pembelajaran konseptual pada mata pelajaran IPA. Yang ketiga, yaitu Niputu Rusman Dewi dan kawan-kawan pengembangan modul praktikum IPA SMP konseptual pada materi pencemaran lingkungan. Yang keempat, Bustami tahun 2018, yaitu pengembangan modul praktikum IPA SMP konseptual pada materi pencemaran lingkungan. Dan yang terakhir yaitu Atira dan kawan-kawan tahun 2017 mengenai pengembangan modul berciri pendekatan konseptual dalam pembelajaran fisika pada materi tekanan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Masalah yang ada yaitu minim variasi model pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Yang kedua, rendahnya kemampuan untuk memahami pembelajaran yang dimiliki siswa. Yang ketiga, kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran sehingga menjadi pasif, bosan, dan ribut. Solusinya yaitu penerapan pembelajaran dengan pendekatan konseptual teaching and learning atau CTL untuk meningkatkan pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan. Harapannya agar dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi melalui pendekatan konseptual. Teori pendukungnya yaitu yang pertama menggunakan teori pembelajaran bermakna David Eusebel, yaitu siswa belajar dengan menghubungkan fenomena baru ke dalam struktur pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, teori pembelajaran bermakna Eusebel yaitu menekankan pentingnya menasosiasi fenomena, pengalaman, dan juga fakta-fakta yang baru ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya agar memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna. Yang ketiga, teori sibernetik yaitu siswa belajar dengan pengolahan informasi secara cepat dan tepat. Untuk penelitian yang relevan, yang pertama menggunakan penelitian Saenap dan kawan-kawan tahun 2018 yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual berdasarkan pada skor rata-rata yang diperoleh mengalami peningkatan. Yang kedua, penelitian Sayuti tahun 2021 yaitu dengan pendekatan konseptual membutuhkan 3 siklus untuk mencapai ketuntasan belajar untuk menjadi lebih aktif, kreatif dalam belajar. Yang ketiga, penelitian Dewi dan kawan-kawan tahun 2019 yaitu dengan mengembangkan modul praktikum IPA dengan menggunakan pendekatan konseptual, rata-rata skor yang diperoleh yaitu menjadi kategori berkembang. Yang keempat, penelitian Bustami dan kawan-kawan tahun 2018 yaitu pendekatan konseptual dengan memberikan tes awal dan tes akhir. Hasilnya menunjukkan rata-rata berpikir kritis siswa itu menjadi meningkat. Yang kelima yaitu penelitian Atira dan kawan-kawan tahun 2017 yaitu modul yang juga berisikan soal yang berdasarkan pada SK dan KD dapat membuat siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya itu bab ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan kali ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian yaitu berada di SMP negeri Waktu dan tempat penelitian yaitu berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bareng Jombang pada tahun ajaran 2022-2023. Untuk desain pengembangannya sendiri menggunakan uang grup pretest, post-test, desain. Seperti itu kurang lebihnya dari presentasi seminar proposal IPA saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.